Sebenarnya kalau habis makan itu justru jangan langsung menyikat gigi. Iya. Jadi harus dijeda dulu Gigi 1 itu jam. perawatannya idealnya tuh sehari kita sikat gigi berapa kali dan kenapa kita juga harus sikat gigi gitu dokter? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar masa kini SD Islam Al-Musyarofah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan, yaitu Dr. Nidia Paramita. Halo, assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bapak. Iya, selamat datang di acara kami. Silahkan sapa pemirsa. Oke. Halo Sobat Ngopi, saya Dr. Gigi Nidia dari Puskesmas Pesanggerahan. Terima kasih banyak atas undangannya, terutama hari ini di acara Career Day SD Islam Al-Musyarofah. Iya, jadi pemirsa Sobat Ngopi, alhamdulillah hari ini kita telah mengadakan acara Career Day ya bersama Bu Dokter Gigi Nidia. Ya, sekarang kita tanya-tanya nih sama Bu Dokter ya. Bu Dokter Nidia, untuk mengawali ini kenapa Bu Dokter itu memilih profesi sebagai dokter gigi gitu? Oke. Kenapa dokter gigi? Karena pertama saya dulu jurusannya IPA Pak. Iya. Jadi pilihnya dokter gigi. Tadinya kepinginnya dokter umum. Tapi ternyata setelah digali lebih lanjut, dokter gigi itu profesi yang sangat unik. Iya. Terutama dia menggabungkan antara medis dan juga estetika. Iya. Jadi saya sendiri senang dengan hal-hal seperti itu. Jadi makanya saya memilih dokter gigi. Sekarang dokter gigi itu perawatannya idealnya tuh sehari kita sikat gigi berapa kali dan kenapa kita juga harus sikat gigi gitu Bu Dokter? Idealnya sikat gigi itu 2 kali sehari. Iya. Waktunya itu paginya boleh terserah Iya. mau sebelum sarapan atau sesudah sarapan. Dan juga satu lagi itu malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur itu wajib? Karena selama kita tidur itu tidak ada aktivitas, dalam artian tidak ada minum, kemudian juga produksi air liur itu lebih sedikit, jadi bakteri lebih gampang berkembang. Jadi sisa makanan yang terbawa saat tidur itu menjadi sumber makanan untuk bakteri, sehingga nanti akan menghasilkan asam yang membuat gigi kita jadi mudah untuk berlubang. Seperti itu Pak. Oh iya, jadi kita habis makan juga harus dibersihkan gigi ya. Ya, jadi, habis makan. Bakterinya bisa mati gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau habis makan itu justru jangan langsung menyikat gigi. Iya. Jadi harus dijeda dulu 1 jam. Oh gitu. Iya, karena saat kita makan suasana mulut kita asam. Kalau kita sikat jadi ada gesekan, jadi membuat giginya nanti gampang terkikis. Jadi kalau mau habis makan dijeda dulu 1 jam, baru sikat gigi. Oh, jadi habis makan kita harus ada jeda dulu, baru sikat gigi gitu. Ya, jadi begitu ya Sobat Kopi. Kita juga untuk cara sikat gigi juga ada aturannya. Setelah makan gitu jangan langsung ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Jadi jeda dulu kira-kira 1 jam ya, baru kita sikat gigi, yaitu demi kesehatan. Tapi juga kalau di SD tuh anak-anak suka sekali tuh makan permen tuh Bu Dokter. Oke. Iya kan? Itu bagaimana itu dampaknya dengan gigi dong? Oke. Sebenarnya emang anak kecil pasti suka makanan manis ya Pak. Nggak Iya. cuma permen, coklat, terus juga semua yang manis-manis dan lengket. Satu, makanan manis itu kandungan gulanya tinggi, dan gula itu adalah makanan yang paling disukai bakteri. Iya. Jadi kalau dia suka, namanya kayak kita suka makanan pasti makannya banyak. Sama bakteri juga, makin banyak dia makan, dia akan memproduksi asam makin banyak. Jadi giginya lebih mudah untuk berlubang. Iya. Itu selain itu juga permen, coklat itu kan lengket. Jadi dia lebih mudah menempel di permukaan gigi. Iya. Sulit untuk dibersihkan kayak gitu. Iya. Jadi ya akan besar resiko untuk terjadinya gigi berlubang. Iya, wah padahal saya suka banget itu coklat. Jadi coklat itu juga
ya sulit juga ya dibersihkan ya. Karena lengket. Sebenarnya bukannya tidak boleh, tetap boleh, cuman mungkin setelah makan coklat kita bisa kumur-kumur pakai air putih. Iya. Jadi coklatnya larut dengan air gitu. Iya. Nggak mudah menempel Tapi gigi. kita juga pernah juga misalnya gigi kita itu ya suka goyang atau gimana itu goyang itu apa penyebabnya, apa tanda-tanda mau copot atau bagaimana itu Bu Dokter? Karena anak SD kan barangkali ada yang baru sekali ya apa tanggal gitu apa tumbuh lagi kan. Tapi ya kita sebagai dewasa bisa juga suka goyang. Itu goyang tuh kenapa itu? Terus apa itu tanda mau copot itu apa gimana ya? Oke. Yang pasti kalau goyang itu tandanya giginya tidak terpegang kuat di dalam tulang. Iya. Jadi makanya dia goyang. Kalau pada anak kecil, apalagi pada usia-usia waktunya giginya berganti mulai dari umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun, biasanya memang tandanya ada gigi baru yang mendorong gigi susunya. Jadi gigi susunya akan goyang dan copot. Iya. Tapi kalau pada orang dewasa kan udah nggak ada giginya lagi yang untuk menggantikan. Jadi bukan karena giginya mau tumbuh, tapi memang biasanya bisa jadi satu, memang giginya ada lubang yang besar sehingga ada infeksi di bawahnya yang membuat gigi itu jadi goyang. Dua, bisa juga ada penurunan tulang, Pak. Jadi semakin bertambah usia, biasanya resiko penurunan tulang semakin besar. Makanya giginya jadi mudah untuk goyang. Yang ketiga itu bisa dari faktor sistemik. Jadi memang gigi itu cerminan dalam kondisi kesehatan kita. Jadi kadang kalau orang-orang pada kadar gulanya tinggi, biasanya hampir semua giginya goyang. Tapi solusinya bukan dicabut gigi semuanya, tapi dikontrol gula darahnya gitu. Jadi goyang itu bisa menandakan banyak hal. Jadi kita harus mencegah juga ya. Iya. Ya kalau kayak saya makanya kita mau kalau copot nggak tumbuh lagi berarti ya. Iya. Jadi yang diganti saat kita usia 6 sampai 12 itu kita bawa sampai kita tua Pak giginya. Jadi makanya harus dijaga. Jadi tanggal itu usia di bawah 6. Setelah 6. Setelah 6 mulai tanggal. Iya kan? Setelah itu tanggal tumbuh udah nggak tanggal lagi. Seandainya tanggal nggak bakal tumbuh lagi. Nggak bakal tumbuh lagi. Iya begitu ya. Ya itu jadi memang sangat penting kita menjaga kesehatan gigi ya. Dan anak-anak juga kadang-kadang tuh kita sebagai orang tuh susah juga nyuruh anak sikat gigi. Malas itu. Itu gimana dokter sarannya ya biar anak-anak rajin sikat gigi, semangat sikat gigi sesuai aturan. Karena saya lihat banyak anak sikat gigi aja ada yang disuruh, ya kan? Iya kan? Gimana tuh sarannya Bu Dokter biar dia anak rajin sikat gigi? Oke, jadi kalau untuk anak-anak itu kan peniru yang ulung ya Pak. Jadi orang yang pertama kali ditiru adalah orang tuanya. Jadi yang paling pertama dilakukan adalah orang tuanya memberi contoh dulu. Memang harusnya waktunya sikat gigi. Sebenarnya dengan dia melihat kegiatan orang tuanya yang berulang sikat gigi saat tidur, dia dengan sendirinya akan tertarik untuk ikut. Apalagi nanti ajak ayo kita sikat gigi malam bareng gitu. Dengan sendirinya akan tertanam kebiasaan itu, seperti itu. Terus juga penting juga membiasakan dari sejak kecil walaupun giginya belum tumbuh itu untuk dibersihkan mulutnya. Kenapa? Karena kadang anak itu saat pertama kali diajak sikat gigi pasti banyak keluhannya, nggak mau Dok karena dia meronta-ronta, dia nangis, nggak mau dimasukin itunya karena tidak terbiasa. Makanya dari kecil dibiasakan. Itu kan sesuatu benda yang asing ya buat dia, tangan masuk, benda asing masuk. Nanti kalau dia sudah terbiasa dengan sendirinya dia akan sudah otomatis melakukan itu tanpa disuruh lagi. Iya, jadi kita sebagai orang tuh juga emang jadi harus nyontohin gitu. Betul. Ya. Karena emang anak zaman sekarang tuh suruh susah. Jadi kita harus nyontohin. Iya kan? Iya, memberikan contoh yang pasti buat anak-anak. Nah, sekarang sikat gigi yang benar gimana itu Dok? Sikat gigi yang benar adalah untuk mereknya sebenarnya pasta gigi itu yang penting mengandung fluoride Pak kalau untuk anak-anak. Fluoride. Iya, fluoride itu tujuannya adalah memperkuat giginya jadi tidak gampang berlubang. Satu itu. Kedua, bulu sikatnya itu pas, jangan yang terlalu besar, jangan juga yang terlalu kecil. Disesuaikan dengan ukuran mulutnya. Terus yang ketiga, odolnya jangan terlalu banyak.
Iya. Jadi anak umur 6 tahun ke atas cukup sebesar kacang polong aja, itu Iya. sudah cukup. Kemudian sikat gigi itu biasanya memakan waktu 2 menit. Jadi itu 2 menit tuh semua giginya harusnya sudah tersikat dengan baik. Iya. Tidak terlalu buru-buru dan tidak terlalu lama. Iya. Kalau bisa sikat gigi di depan kaca. Jadi Iya. nanti dia bisa evaluasi, oh yang mana yang masih kotor gitu, Iya. yang mana yang belum bersih, seperti itu Pak. Terus sama meludahnya cukup sekali aja. Berkumurnya sekali. Jadi setelah sikat gigi, meludah, berkumur sekali, sudah. Oh gitu ya. Ya. Iya, jadi begitu ya, pemirsa Ngopi, cara sikat gigi ya memang idealisnya di setiap kamar mandi memang harus ada cermin ya. Betul, biar buat Iya, evaluasi. buat evaluasi ya, jangan hanya di kamar aja kita mau berangkat sekolah ngaca ya, ngelihat baju, tapi gigi juga, sikat gigi perlu ada cermin juga. Nah sekarang ini pertanyaan yang terakhir ini ya, bagaimana saran dokter untuk orang tua, bagaimana agar anak-anak itu cara merawat gigi agar tetap sehat ya? Sarannya adalah yang pertama tadi orang tua mencontohkan kebiasaan Iya. untuk menyikat gigi itu. Jadi buat kebiasaan sikat gigi itu bukan suatu hal yang aduh ngapain sih bosan ini, tapi hal yang menyenangkan. Jadi diajak bareng sikat giginya. Kemudian makanan yang mengandung gula tinggi, Iya. kemudian makanan yang lengket gitu boleh, tapi tetap dibatasi. Selain juga tidak baik untuk gigi, bisa gigi berlubang juga kan, gula tinggi itu dapat memicu diabetes pada Iya. anak. Terus juga yang ketiga, banyak makanan yang mengandung serat dan buah, Iya. seperti itu. Buahnya lebih baik kalau buah potong, jadi anak itu dirangsang untuk mengunyah, biar rahangnya pertumbuhannya juga oke. Iya. Seperti itu, sama sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian yang paling penting lagi, ke dokter gigi 6 bulan sekali. Iya. Jadi jangan ke dokter giginya saat sakit, karena kalau saat sakit jadi memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan buat mereka. Jadi mereka datang itu sudah dengan cemas, takut Iya. gitu. Jadi kan kalau dia tidak lagi sakit, tindakannya juga biasanya hanya diperiksa, terus dibersihkan. Itu kan tidak sesuatu yang menyeramkan buat anak-anak, seperti Iya. itu. Baik ya pemirsa Ngopi Almus TV, tadi perbincangan kita dengan Dokter Gigi Nidia Paramita ya, kita sudah banyak ilmu yang dapat dari beliau, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi ya, dan juga jangan lupa kita itu periksa gigi 6 bulan sekali, jangan hanya ada masalah, ya kan? Jadi 6 bulan sekali kita ada perawatan, ya kita ke dokter gigi. Ya nanti ke dokter gigi ini dia juga nggak apa-apa, nanti dokter gigi yang periksa ya. Jadi dalam kesempatan kali ini Career Day di SD Islam Al Musyaropah mengundang dokter spesialis gigi. Ya semoga murid SD Islam Al Musyaropah ada juga yang berminat berprofesi ke depannya menjadi dokter gigi. Baik pemirsa, ya demikian ya podcast kita pada kesempatan kali ini. Ya semoga bermanfaat ya, dan saya ucapkan terima kasih Bu Dokter Nidia ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.